Alhamdulillah, kita sekarang minimal memahami, mengenal. Yang tadinya tinggal tahu jadi tahu. Yang tadinya kita nggak mengenal jadi mengenal. Yang tadinya kita nggak bisa, minimal bisa. Perkenalkan, nama saya Arif Saifur Rahman dari Serikat SPN, perwakilan dari PT Gistek. Saya mulai mengikuti kegiatan Sekolah Buruh Bandung Raya TWRC ini dari mulai Februari sampai sekarang. Selama kegiatan tersebut, saya banyak mengetahui tentang sekolah, mulai dari bagaimana tentang berserikat, bagaimana ketidakadilan gender, bagaimana itu cara bernegosiasi, dan bagaimana cara memecahkan suatu masalah. Sebelum kita mengenal TWRC, kita otodidak, jujur aja. Pasti kita biasa kalau ada apa-apa kita ngobrol, kita gimana gitu kan. Dengan teman, pengurus gitu kan. Apa keluh kesah dari anggota gitu. Biasanya lama, belum ada responsif, ataupun ya belum ada action lah dari perusahaan. Tapi mungkin setelah kita masuk TWRC, alhamdulillah kita dengan sistem data yang otentik gitu kan, dengan informasi yang kita dapat, alhamdulillah kejadian waktu rekan kita anggota masalah cuti melahirkan yang tadinya waktunya lama, alhamdulillah sekarang udah berjalan lancar gitu kan. Jika dulu kami hanya melakukan secara insting, kalau sekarang lebih tertata, lebih paham langkah-langkah yang harus disiapkan sebelum untuk negosiasi, karena di sekolah buruh ini kita diajarkan cara negosiasi, cara menyiapkan data, cara menyampaikan, mengadvokasi sebuah kasus, dan yang kita lakukan pun ini bukan hanya untuk di kepengurusan, kita pun akan coba untuk tularkan khususnya ke anggota dan bagi buruh perempuan yang ada di kami itu hampir 80% buruh perempuan. Mereka harus paham tentang apa yang menjadi hak-hak dasar dari buruh perempuan itu sendiri, untuk bisa lebih mengangkat isu gender yang selalu didiskriminasikan. Dulu waktu pertama belum ikutan serikat atau sekolah buruh ini kayak ya udah diam aja, mau digimana-gimanain juga meskipun kayak aku risih gitu. Kalau sekarang lebih kayak berani negur, kayak Pak itu nggak boleh gitu. Emang ada dari undang-undangnya, PKB-nya juga ada tertulis gitu. Jadi kayak ya nggak boleh gitu. Kalau di pabrik itu kayak hal-hal yang kayak gini kayak pegang itu kayak udah makanan sehari-hari, tapi kan nggak boleh banget gitu ya, itu kayak pelecehan dan bisa dilaporin juga gitu. Jadi selebihnya masih lebih takut, kayak dia atasan, aku bawahan, takut dibilangin atau di PHK lah gitu dengan cara yang lain gitu. Tapi sekarang mah kayak ya udah dia juga berani negur sedikit-sedikit sih, alhamdulillahnya gitu. Saya kan kebetulan banyak membahas tentang masalah perempuan. Nah, di situ saya ada kesempatan lah untuk bercerita ke pihak manajemen. Oh, saya mau mengajukan ini nih di dalam hati gitu. Ini Bu, kebetulan saya ditugaskan sebagai pemberdaya perempuan di sini ya, sama teman-teman ditugaskan seperti itu. Kebetulan saya di sini teman-teman saya kan perempuan semua Bu gitu. Terkait dengan keluhan-keluhannya seperti head gitu kan, di sini belum tersedia seperti pembalut gitu. Bisa nggak Bu kalau saya minta gitu disediain pembalut
gitu. Kadang-kadang kan kalau perempuan head itu nggak tentu. Alhamdulillah dari respon dari pihak manajemen saya sangat bahagia gitu dengernya. Oh iya teh katanya, saya tanggapi dan saya akan apresiasikan itu, bagus itu katanya. Ya itu kebanggaan tersendiri sih buat saya gitu teh. Pernah kejadian waktu dulu, waktu saya belum paham tentang berserikat, saya mengalami satu masalah, yaitu waktu mengendarai forklift, saya mendapatkan musibah, yaitu menubruk tembok, reruntuhan tembok. Setelah kejadian itu, saya terkena SP. Harusnya kalau setelah SP itu permasalahan sudah selesai, tapi dari pihak perusahaan saya harus mengganti kerusakan tersebut. Nah, setelah saya tahu tentang cara bernegosiasi, saya bernegosiasi dengan pihak HRD bahwa kalau kerusakan tersebut itu bukan tanggung jawab dari seorang pekerja. Seorang pekerja harus bekerja sesuai prosedur dan SOP aja. Itu tidak termasuk dalam PKB kalau mengganti kerusakan. Nah, di situ saya berani untuk negosiasi dengan pihak HRD dan alhamdulillah permasalahan tersebut selesai dengan tidak saya menggantinya. Kita mengadvokasi masalah, mengumpulkan data, termasuk bagaimana cara kita menegosiasikan khususnya di masalah pengupahan, di masalah penyelesaian kasus pun itu sangat-sangat membantu. Kasus yang terjadi di kami saat terjadi salah satu karyawan yang kena COVID, itu kita sampai mengalami penutupan dari pemerintah karena dari pihak perusahaan sendiri merasa karyawan yang kena positif itu sudah dikarantina selama 1,5 bulan, sehingga tidak mengharuskan perusahaan untuk tutup, tapi ternyata dari pihak pemerintah itu tetap mengadakan penutupan, walaupun waktu itu ada negosiasi sekitar dari 10% karyawan boleh tetap masuk, tapi itu untuk penyelesaian ekspor. Dan setelah berjalan ternyata ada beberapa yang anak yang juga disuruh masuk, sehingga itu meresahkan warga, dan akhirnya kita pun mengadvokasi untuk menutup total semua dengan pembayaran upah yang seharusnya memang di angka 75% itu hasil dari nego, termasuk yang masalah THR. Ada dorongan dari tim TWRC untuk menjadikan PKB. Makanya kita juga mungkin nanti konfirmasi lagi, mungkin rempugan lagi dengan pengurus, gitu kan, setingkat DPC, setingkat PK dengan pengurus yang 10. Mudah-mudahan, gitu kan, setelah ini terjadilah PKB yang kita idam-idamkan, gitu kan, karena ya minimal namanya PKB itu satu penguatan buat kita. Kalau PP kan hanya pengusaha yang ini gitu kan, cuma dilihat dengan pengurusnya. Tapi kalau nanti kita bareng-bareng, karena ada kedua belah pihak gitu kan yang menjadi saksi gitu kan. Jadi jadinya PKB. Kedepannya saya ingin memperdalam tentang pengetahuan PKB, yang mana PKB itu adalah merupakan payung hukum bagi pekerja di dalam sebuah perusahaan. Intinya PKB itu memang mengadopsi dari Undang-Undang 13. Namun di Undang-Undang 13 itu ada muatan-muatan lokal yang bisa kita masukkan ke dalam PKB. Contohnya saya ingin memasukkan satu muatan lokal, yaitu tentang isu-isu ketidakadilan gender. Yang kedua itu memasukkan untuk kesehatan mental seperti berrekreasi. Harapannya kayak buruh perempuan harus lebih berani, percaya diri juga. Terus kayak kalau misalnya aku pengen kayak gimana, aku pengen kayak buruh perempuan, ada di serikat ada forum buruh perempuan juga gitu, kayak kita benar-benar kayak memperjuangkan hak-hak perempuan harus kayak gimana gitu kan. Yang bisa mengerti perempuan adalah perempuan sendiri gitu. Jadi kayak ya udah gitu, emang diawasi oleh serikat gitu, dibantu oleh para yang lelaki gitu, tapi tidak semua lelaki bakal mengerti dengan perempuan gitu. Jadi aku pengen kayak ada forum buruh di itu juga, di pabrik juga gitu. Saya ingin di tempat kerja saya
mengajak dan mengangkat teman-teman perempuan, buruh perempuan untuk menggali dan mengungkapkan apa yang pernah saya pelajari di TURC tersebut, dan saya ingin membentuk forum-forum khusus buat buruh perempuan. Bila mana nanti terjadi suatu hal yang tidak diinginkan tentang misalkan diskriminasi terhadap perempuan, pelecehan perempuan, itu kan bisa diutarakan lewat forum tersebut, walau hanya kecil-kecilan gitu. Saya berharap seperti itu. Dan selanjutnya juga saya punya harapan buat TURC, saya masih tetap bisa ikut pendidikan gitu untuk lebih menambah wawasan saya untuk mengajak teman-teman yang lain gitu.